Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Miss Al selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul kembali pada kelas online hari ini. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Abdul Latif dari grup 9 dengan materi Problem of the Social Advantage Learner yang akan membahas tentang masalah perilaku siswa yang merugikan secara sosial. Di sini, pembahasan awal kita akan membahas apa arti dari perilaku siswa yang merugikan secara sosial. Baru setelahnya kita akan membahas hal-hal lain yang berkaitan seperti jenis perilakunya, contoh perilaku yang terjadi di masyarakat, dan juga upaya-upaya pencegahannya. Pertama, apa definisi dari perilaku siswa yang merugikan secara sosial? Perilaku siswa yang merugikan secara sosial ada perilaku yang menyimpang, merupakan sisi negatif dari bentuk perilaku positif. Dalam hal ini merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan norma atau nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Lawang memberikan pengertian bahwa perilaku menyimpang adalah suatu tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial. Perilaku menyimpang sebagai perilaku yang tidak berhasil menyelesaikan diri dengan kehendak masyarakat. Dengan demikian, perilaku menyimpang pada umumnya dikaitkan dengan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang merugikan diri sendiri, dan masyarakat yang ada di sekitar individu yang melakukan perilaku penyimpangan tersebut. Perilaku yang merugikan secara sosial ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder berdasarkan pada tingkat penilaian orang di sekitarnya. Jenis yang pertama adalah penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang dilakukan seseorang akan tetapi si pelaku masih dapat diterima masyarakat. Jika penyimpangan ini bersifat temporer atau sementara, tidak dilakukan secara berulang dan masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Kemudian, contoh anjir. Contohnya, pengemudi yang sesekali melanggar lalu lintas atau murid yang teladan tapi hanya sesekali terlambat. Jenis yang kedua adalah penyimpangan sekunder atau tahap yang lebih parah. Penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Misalnya, orang yang berkelahi secara terus-menerus. Contohnya, seorang yang sering melakukan pencurian atau siswa yang selalu mengulangi kesalahan yang sama. Adapun pembagian yang didasarkan menurut kuantitas pelakunya, yaitu penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, siswa yang merokok sendiri di belakang sekolah. Sedangkan penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap norma-norma masyarakat. Contohnya, geng siswa yang membuli siswa lainnya. Secara umum, perilaku yang terjadi dalam masyarakat dan kalangan siswa terdiri dari yang pertama adalah tawuran atau perkelahian antara pelajar sebagai salah satu perilaku menyimpang siswa. Biasanya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga timbul perilaku yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku atau tawuran antar pelajar merupakan perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Umumnya terjadi di kota-kota besar akibat kompleksnya kehidupan kota. Sumber permasalahannya biasanya hanya masalah sepele seperti saling mengejek di jalan. Contoh kedua adalah penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan narkotika tanpa izin dengan tujuan hanya untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan norma dan tujuannya tidak untuk kepentingan yang positif.
merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang. Minuman yang mengandung alkohol dapat membuat orang mabuk dan tidak dapat berpikir secara normal karena alkohol mempunyai efek negatif terhadap sistem syaraf. Seorang pemabuk yang tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dapat melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Dan apabila ini terjadi, maka tindakannya merupakan perilaku menyimpang. Nomor ketiga ada hubungan seks di luar nikah, pelacuran, dan HIV/AIDS. Hubungan seks di luar nikah merupakan tindakan atau perilaku menyimpang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat karena melanggar baik norma sosial maupun norma agama. Perilaku seksual di luar nikah dapat dipengaruhi oleh pergaulan bebas, film-film, buku, dan majalah yang menampilkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Umumnya perilaku seks ini sering diiringi dengan pesta obat-obatan terlarang. Di samping itu, kehidupan seks bebas dan pelacuran sangat rawan untuk menularkan penyakit HIV/AIDS. Nomor 4 ada tindakan kriminal. Tindakan kriminal ada tindakan kejahatan atau tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma agama. Perbuatan yang termasuk kriminal antara lain adalah mencuri, menodong, menjamret, memeras, membunuh, dan rusak milik orang lain. Umumnya tindakan kriminal ini berkaitan dengan masalah mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Ada juga orang yang melakukan tindakan kriminal karena hal itu merupakan sudah profesinya atau pekerjaan. Yang terakhir adalah penyimpangan seksual. Perilaku ini dianggap menyimpang karena melanggar norma-norma yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Perilaku menyimpang ini meliputi homoseksual, lesbian, dan transseksual. Homoseksual adalah kecenderungan seorang laki-laki untuk tertarik pada jenis kelamin yang sama. Sedangkan lesbian merupakan sebutan bagi wanita yang secara seksual tertarik pada jenis kelamin sesama wanita. Berdasar dengan homoseksual dan lesbian, transseksual merupakan perilaku seseorang yang cenderung mengubah karakteristik seksualnya. Misalnya seorang laki-laki yang ingin menjadi perempuan, begitu juga sebaliknya. Maka diperlukanlah upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya perilaku menyimpang di kalangan masyarakat secara umum dan siswa secara khusus dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Adapun upaya pencegahan perilaku menyimpang dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain yang pertama adalah lingkungan keluarga. Suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seorang individual maupun pendidikan sosial. Keluarga ini tempat pendidikan yang sempat sempurna dan wajib untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Tidak saja bagi anak-anak, tapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, sebagai pemberi contoh. Pada umumnya, kewajiban ibu bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya suatu tradisi dalam masyarakat. Awal proses sosialisasi terjadi dalam lingkungan keluarga dan dalam proses sosialisasi, kepribadian seorang anak akan terbentuk, di mana keluarga merupakan faktor penentu bagi perkembangan dan pembentukan kepribadian seorang anak selanjutnya. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan sebaliknya, kepribadian anak akan cenderung menyimpang apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Selanjutnya ada lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seorang anak untuk berperilaku menyimpang. Seorang anak yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, keluarganya saat taat dalam melakukan ibadah agama dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan mempengaruhi kepribadian seorang anak menjadi baik sehingga terhindar dari perilaku menyimpang. Demikian pula jika seorang tinggal di lingkungan yang tempat tinggalnya tidak baik, akan mempengaruhi seorang untuk terlibat dan terpengaruh melakukan perilaku penyimpangan. Salah satu pencegahan yang dilakukan agar terhindar dari perilaku menyimpang adalah harus menjauhi tempat tinggal yang rawan terhadap perilaku menyimpang. Memperkuat ketakwaan terhadap Tuhan, menerapkan penegakan nilai dan norma yang tegas dalam masyarakat, dan menciptakan iklim lingkungan yang serasi, dapat meminimalisir perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa. Demikian pula dengan teman sepermainan yang dapat mempengaruhi seorang untuk berlaku menyimpang. Apabila berteman dengan orang yang baik, rajin belajar, pintar, dan taat pada agama, maka akan terpengaruh untuk ikut berbuat baik. Tindakan pencegahan yang harus dilakukan adalah tidak bergaul dengan sembarangan orang atau berteman dengan orang-orang yang melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya adalah media massa. Pada umumnya media massa memiliki tiga fungsi, yaitu informasi, edukasi,
Rekreasi media massa sebagai alat komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang telah menjadi suatu kekuatan pendorong yang besar dalam kehidupan orang. Media massa mempunyai sumbangan yang besar dalam mengintegrasikan kebudayaan sosial generasi muda. Karena biayanya yang tidak mahal, mudah diperoleh, serta menarik anak-anak untuk menggunakan waktu yang lebih baik dan menonton televisi, mendengarkan radio, menonton bioskop, dan baca komik jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Media massa memiliki tiga macam pengaruh. Hal ini dikemukakan oleh Tirta Harja dan Laszlo, yaitu yang pertama, pengaruh sosial dalam arti luas, utamanya tentang sikap dan nilai dasar masyarakat serta model tingkah laku dalam bidang kehidupan. Yang kedua adalah pengaruh khusus jangka pendek. Media massa menyebabkan orang untuk membeli produk tertentu atau membagi suara pendapat tentang cara tertentu. Nomor tiga ada media massa memberikan pendidikan dalam pengertian lebih formal, yaitu dalam memberikan informasi atau penyajian pengajaran dalam suatu bidang studi tertentu. Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan suatu wadah sosialisasi yang mempengaruhi seorang dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah apabila ingin nonton acara di televisi, pilih acara yang bernilai positif dan menghindari menyaksikan tayangan yang tidak membawa pengaruh buruk. Selain itu, perlu untuk memperketat sensor terhadap tayangan media massa, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang, serta peran orang tua dan guru juga harus memberikan pengertian dan mengawasi anak-anak agar tidak menonton acara yang dapat menjerumuskan untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Pada kesimpulannya, perilaku siswa yang berorgan sosial merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh siswa yang tidak sesuai dengan normal dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi belajarnya pada akhirnya menurunnya presentasi yang diperoleh di sekolah, jenis-jenis perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Antara lain adalah tawuran, penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, serta tindakan kriminal dan penyimpangan seksual yang dapat berakibat pada penularan penyakit HIV/AIDS. Untuk pencegahan perilaku menyimpang secara khusus dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Mungkin sekian yang kami sampaikan dari presentasi kami. Maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Dan kepada teman-teman jika ada yang tidak dipahami atau kurang jelas dipersilahkan untuk bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya tutup presentasi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.